في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh Engkau maha pemurah kepada hamba-hamba-Mu dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Kisah seorang pemuda penggali kubur ini diambil dari kitab Mukasyafa Al-Qulub karya Imam Ghazali. Diriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, salah seorang sahabat terdekat Rasulullah, menangis di depan pintu rumah Rasulullah. Mendengar suara Umar berada di luar, maka Rasulullah SAW segera keluar dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Kemudian Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku sedih dengan tangisnya." Lalu Rasulullah memerintahkan Umar agar membawa masuk anak muda tersebut ke dalam. Atas perintah tersebut, Umar lalu mengajak pemuda yang datang bersamanya sambil keduanya masih tetap menangis. Pemuda itu disuruh duduk di depan Rasulullah dan Umar duduk di sebelahnya. Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab sambil tetap menangis, "Wahai Rasulullah, dosaku sangat besar dan aku takut Allah memurkaiku." "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?" tanya Rasulullah. "Tidak ya Rasulullah," sahut pemuda itu sambil tetap menangis. "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?" Rasulullah kembali bertanya. "Tidak ya Rasulullah," sahut pemuda itu masih tetap dalam keadaan menangis. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, dosamu sebesar apapun, Allah akan mengampuninya sekalipun memenuhi langit dan bumi." "Sungguh, dosaku lebih besar dari itu ya Rasulullah," sahut pemuda itu. "Apakah dosamu melebihi Aras? Besar mana dengan Aras?" tanya Rasulullah lagi. "Dosaku sangat besar ya Rasulullah." "Lalu, besar mana dosamu dengan keagungan, ampunan, dan rahmat Allah?" tanya Rasulullah. "Tentu keagungan, ampunan, dan rahmat Allah lebih besar, tetapi dosaku sangat besar ya Rasulullah," jawabnya masih dalam keadaan menangis terisak-isak. Karena kurang mengerti maksud pengakuan dari pemuda itu, akhirnya Rasulullah mendesaknya, "Cobalah katakan dosa apa yang telah engkau perbuat." "Aku malu menyebutnya ya Rasulullah," kata pemuda itu. Karena Rasulullah terus mendesak pemuda itu untuk mengatakan dosanya secara jujur, maka dengan perasaan malu dan takut, pemuda itu pun menceritakan dosa yang telah dilakukannya. "Wahai Rasulullah, aku ini adalah seorang penggali kubur sejak 7 tahun yang lalu, hingga meninggalnya putri dari seorang sahabat Ansor. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuhnya, nafsu birahiku memuncak. Setelah kuburan sepi, ku bongkar kuburnya, lalu ku telanjangi mayat gadis itu. Setelah kucumbui,
Nafsu birahiku tak dapat kutahan, lalu kusetubui gadis itu. Saya terkejut, tiba-tiba mayat gadis itu berkata, "Tidakkah engkau malu kepada Allah? Pada hari Allah menghukum orang-orang yang berbuat zalim, sementara engkau menelanjangiku dan menyetubuhiku di antara orang-orang yang telah mati. Engkau membuatku dalam keadaan junub di hadapan Allah." Mendengar pengakuan dari si pemuda itu, Rasulullah SAW segera bangkit berdiri dan meninggalkannya seraya berseru, "Hai pemuda fasik, pergilah. Jangan engkau dekati aku, nerakalah tempatmu kelak." Pemuda itu pun segera keluar meninggalkan rumah Rasulullah seraya menangis. Dia berjalan dengan arah yang tak menentu keluar kampung. Sampailah dia di padang pasir yang luas lagi panas. 7 hari lamanya ia tak makan dan tak minum karena penyesalan dan kesedihan yang sangat mendalam. Hingga lemahlah keadaan tubuhnya, tak kuasa lagi berjalan. Lalu kemudian jatuh tersungkur di tempat itu. Di atas pasir ia bersujud kepada Allah, lalu berdoa dan memohon ampunannya dalam tangisnya. "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku dari kekasih-Mu. Sungguh Engkau Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, sudikah Engkau menerima kehadiratku? Kalau tidak, datangkanlah api-Mu dari sisi-Mu, dan bakarlah tubuhku dengan api-Mu di dunia ini, daripada Engkau bakar tubuhku di akhirat nanti." Setelah itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Usai menyampaikan salam dari Allah, malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, Allah bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Bahkan dialah yang menciptakan diriku dan mereka," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberi rizki kepada mereka?" tanya malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, "Bahkan dia yang memberikan rizki kepadaku dan mereka." "Apakah engkau yang menerima taubat mereka?" tanya malaikat Jibril untuk kesekian kalinya. "Bahkan dia yang berhak menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya," ujar Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berkata, "Allah berfirman kepadamu, telah datang kepadamu seseorang hambaku, dan dia menerangkan satu dosa yang telah dia lakukan. Maka kamu berpaling marah kepadanya dari dosanya. Maka bagaimana keadaan orang-orang mukmin kelak apabila mereka datang dengan dosa yang besar lagi banyak ibarat gunung yang besar? Engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah kamu orang yang saling menyayangi pada semua orang yang beriman, menjadi penolong bagi orang yang telah berdosa, dan memaafkan keterlanjuran dan kesalahan mereka atau hambaku. Karena kesungguhannya aku telah mengampuninya atau menerima taubatnya dan dosanya." Kemudian Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat, maka mereka menemui pemuda tersebut lalu memberikan kabar gembira kepadanya dengan maaf dan ampunannya. Lalu mereka membawa pemuda tersebut berjumpa dengan Rasulullah, yang mana ketika itu beliau sedang menunaikan sholat maghrib, dan mereka pun memakmumi di belakangnya. Ketika Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan surat Al-Hakumut Takatsur atau surat At-Takatsur. Sesampainya baginda membaca Hatta zurtumul maqabir, atau yang artinya kamu telah dilalaikan sehingga kamu masuk kubur.
Maka berteriaklah pemuda itu dengan keras sekali dan langsung terjatuh. Ketika mereka selesai sholat, mereka mendapati pemuda itu telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya dan membalas kasih sayangnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa haram hukumnya untuk menikahi wanita pezina kecuali ketika dia sudah benar-benar bertaubat. Karena sesungguhnya laki-laki yang baik hanya untuk wanita yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Dan laki-laki yang tidak baik hanya untuk perempuan yang tidak baik, begitu pula sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 3 yang artinya, laki-laki pezina tidak boleh menikah melainkan hanya dengan perempuan pezina, dan perempuan pezina dan musyrik tidak boleh menikah melainkan hanya dengan laki-laki pezina dan musyrik, dan yang demikian itu diharamkan untuk orang-orang yang beriman. Maka tak heran jika Rasulullah SAW juga melarang sahabatnya yang begitu baik untuk menikah dengan seorang pezina. Wanita tersebut bernama Anuk. Walaupun dia sangat cantik dan menari untuk dilihat, namun haram hukumnya untuk kita menikahi wanita pezina tersebut. Semoga kisah ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.